Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Al-Minahus Saniyah, melanjutkan menjelaskan tentang taubat. Mungkin pada episode yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang taubat. Yang belum selesai pembahasannya kita lanjutkan pada episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aman ya Tuhan apun utai pungkasane taubat iku pat taubatu mongko taubat ulama ghafara ing dalem semangsane lali sapa wong ansuhudi rabbi saking ningali pengirane wong ta'ala kalimul sapa rabbi tarfata ainin kelawan sak kedhepe mripat ada untuk nihayah taubat tingkatan nihayah, taubat tingkatan puncak, tingkatan terakhir yang paling tinggi, yaitu taubat dari setiap kali lupa zikir, lupa tidak ingat kepada Allah walaupun cuma sekejap mata. Iku yo nek mungguhe ahli tasawuf itu termasuk kesalahan. Mungguhe para wali itu termasuk kesalahan, perlu ditobati. Jadi baru sekejap mata, sakedepan lipat lali dari Allah Ta'ala, itu perlu ditobati. Itu tobat tingkat. Jadi artinya kalau orang yang sudah pada tingkatan itu hatinya selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah lupa sekejap mata pun dari mengingat Allah Ta'ala. Suma minggu fatin wada karolan nuturaken sapa muhaqqiquna pira-pira ulama kang ahli tahqiq min ahli thariqi saking ahli thariqah. Anaman setune wong nanti makan getun sapa man ala dambi ing atase dosane man wa tarobalan mengakoni sapa man di kelawan dambi pakot sokat mongko temen-temen sah apa taubatu taubat iman. Menurut ulama ahli tahqiq yang apa betul-betul apa detail di dalam pembahasannya itu mengatakan bahwa orang itu kalau sudah menyesal atas dosanya, mengakui atas dosa-dosanya, faqad shahhat taubatu, maka taubatnya itu sudah sah. Ini lanjutan dari bab penjelasan taubat. Taubat itu apa? Jadi kalau seseorang itu merasa menyesali atas perbuatan yang dosa yang pernah dikerjakan, mengakui. Jadi mengakui itu yang mengakui terutama kepada Allah Ta'ala, mengakui di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah berbuat dosa ini, saya berbuat kesalahan ini, saya melakukan ini, melakukan itu, semuanya diakoni, semuanya kemudian kayak seakan-akan ditumpuk di hadapannya, diaturkan. Inilah yang saya lakukan ya Allah, dosa-dosa saya seperti ini. Dan kemudian dia merasa menyesal atas dosa-dosa itu, mengakui dosa-dosa itu, faqad shahhat taubatuhu, maka taubatnya itu sah menurut muhaqqiqun, ulama-ulama yang ahli tahqiq. Alasannya kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena setune Allah Ta'ala iku lam yakusso, ora nyerita akan sapa Allah, tidak menceritakan sapa Allah alaina ing atase kita fi taubati abina ing dalam taubati bapak kita as-sayyidi Adam
Rasul as-sayyidi kan dadi Gusti Adam rupa Nabi Adam alaihi salatu wassalam illal iktirafa kejaba ngakoni wan nadama lan getun, karena yang diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang taubatnya Bapak kita, Bapak semua manusia, asal usul semua manusia, yaitu Nabi Adam. Dalam taubatnya Nabi Adam seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, itu hanya apa? Bahwa iktiraf, mengakui atas kesalahannya, wan nadama, dan menyesal. Artinya seorang berarti kalau begitu orang itu kalau mengakui atas kesalahannya, mengakui dosanya, dan kemudian menyesali atas semua perbuatan dosanya, maka itu juga sudah bisa disebut taubat. Walau kana mongko lamun ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan apa amrun perkara zaidun kang tambah lakos sawu mongko nyeritaken sapa Allah ing amrun alaina ing atase kita. Wa qaulul ulama utawi dawe ulama ana min syarti taubati sedurunge iku setengah saking syarate taubat al ikhlaa mareni. Isyarate taubat adalah ikhlaq mareni. Mareni itu ya berhenti dari perbuatan dosanya. Aja kaya arek-arek iku dadi delok wong ayu ngono mari ngono. Astagfirullahaladzim tapi motone sing pancet pecicil ngene. Ono arek-arek. Jadi astagfirullah, taubat itu ya apa? Kemudian menghentikan dari dosanya. Ini muni astagfirullah tapi kelakuannya tidak dihentikan, ya jenenge dudu taubat. Jadi al-ikhla, jadi bahasanya disebut al-ikhla. Ikhla itu artinya makna itu mencabut, jadi jebol. Kayak misalnya seperti orang cabut pohon itu, pohon dicabut. Nah, jadi mencabut dari perbuatan maksiatnya. Nah, itu jadi dicabut. Kenapa kok perlu dicabut? Nah, jadi kan kalau orang itu biasa ngelakoni maksiat apa, itu kan kemudian untuk meninggalkan itu kan berat. Wong wis kadung seneng minum minuman keras, alpe menghentikan minum minuman keras berat sekali. Maka itu kapan dia tobat itu dicabut, sehingga dia menghentikan itu rasanya berat sekali, seakan-akan apa itu harus dicabut, dijebol dari dalam dirinya, dijebol daripada nafsunya. Jadi karena dia kesenangannya biasa seperti itu, kemudian menghentikan berat sekali. Ini sing rada enteng, bukan minuman keras, mau ngerokok itu. Dari tobat untuk menghentikan ngerokok yang termasuk tadi, apa yang kemarin itu dalam isu ini dikatakan bahwa termasuk apa tobat dari perkara-perkara yang makruh. Nah, ini contohnya. Ini tobat itu dikatakan ikhlas, mencabut. Jadi mencabut itu menjebol. Jadi jebol kebiasaan untuk merokok, menghentikan itu. Ya kan abot, maka itu jadi tadi katakan dijebol dari dalam dirinya, dari dalam nafsunya itu supaya kemudian jadi hilang. Jadi banyak mareni menghentikan, tapi bahasanya nenggone Allah kita dikatakan ikhlas, mencabut dan jebol. Di syarat taubat adalah ikhlas, yaitu menghentikan dari perbuatan taubatnya. Wal asma lan nejo ala yauda yen ora bali sapa wong. Allah yauda yen ora bali sapa wong, dan mempunyai niat, mempunyai azam tidak akan kembali kepada perbuatan dosanya. Nah, dawe ulama seperti tadi iku innama khadu ang pasti ngalap sapa ulama ing syarat bitore bil istimbati kelawan dalan amri dalil idin nadimu krono utawi wong kang getun ala syai'in ing atase suwi-wiji kumin lawazimi
iku min lawazimi setengah saking pira-pira katetepane nadim iku al-iqlahu mareni. Karena memang menjadi keharusannya kapan wong itu menyesal, maka tentunya dia menghentikan dari perbuatan yang dia sesali itu. Nah, kalau tidak berhenti namanya bukan menyesal. Nah, maka itu di dalam tobat itu ya butuh berhenti dari perbuatan yang dia tobati, berhenti dari dosa yang dia kerjakan. Nah, kemudian azam, mempunyai niat, mempunyai azam tidak akan mengulangi lagi. Nah, yang namanya manusia itu sifat dasarnya itu mahalul khotok wanisya, keliru dan lupa. Sekarang sudah punya niat, punya azam, tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu, dosa seperti itu. Nah, kemudian di satu ketika kemudian dia terus karena kalah dengan kepinginan nafsu atau digoda ambek setan sehingga kemudian dia lupa. Ketika dia lupa, kemudian kembali lagi dia mengerjakan dosa seperti yang kemarin yang sudah pernah dia tobati. Apa ini namanya merusak tobat yang pertama tadi? Ya tidak. Tobat yang pertama tadi tetap sah. Nah, sekarang kemudian kok terjadi lagi melakukan dosa yang sama seperti yang kemarin yang sudah ditobati itu, ya saya tobat tomat. Jadi bukan berarti kemudian istilah kon jare tobat, kok sing baleni maneh. Lho, orang mati bisa orang itu mengalami lupa. Nah, ketika lupa kemudian dia terus nglakoni tobat dosa seperti yang sama seperti yang dilakukan kemarin. Ya tobat tomat. Itulah makanya betapa luasnya rahmatnya Allah Ta'ala, betapa besarnya pengampunannya Allah Ta'ala kepada hambanya itu. Makanya kita jangan berputus asa. Makanya orang sebesar apapun kesalahannya, seluas apapun dosanya, tetaplah punya harapan. Jangan sampai putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan sampai putus asa, tidak mau bertobat. Sebab justru kalau orang itu kemudian berputus asa, itulah kemudian yang diharapkan oleh iblis, supaya dia itu putus asa. Kalau dia putus asa, ya maka kemudian dia tidak akan mau tobat. Kalau dia tidak akan mau tobat, maka kemudian selamanya dia berada di dalam lumpur dosa itu, tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah berhenti. Maka itu walaupun umpamanya seseorang itu merasa bahwa dosanya itu sudah seberapapun banyaknya, maka tetaplah berharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Jadi makanya Gusti Allah selalu membuka pintu taubat itu selagi matahari belum terbit dari arah barat. Bila kapan matahari sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Jadi pintu taubat itu dibuka terus oleh Allah Ta'ala siang dan malam. Siang dibuka pintu taubatnya bagi orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Malam hari pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala, diperuntukkan orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari. Artinya itu pintu taubat itu selalu terbuka kapanpun kita mau untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Tetap oleh Allah Ta'ala akan diterima malam yuhur ini, selagi kalau nyawa itu belum nyampe di tenggorokan. Kalau sudah nyampe di tenggorokan baru dia itu taubat, ya maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lian Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inama akhadhu mitodil istibat irin nadimu ala syai'in min lawazimi al-iqlah wal azmu lan nejo alla ya'uda yen ora bari saka wong wa maklumun lan iku maklum
anna taubata setune anna bit taubati setune iku kelawan taubat yu parudin sepura apa hukukullah ta'ala piro-piro hake Allah ta'ala wa zulmul abdi lan oleh ngani ngoyo kawula ya kawula itu hamba seseorang li nafsi maring awak dhewe abdi ketika bil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira maksiat duna syirki kang saliyane nyekutoaken billahi taala kelawan Allah taala wa ing kana senajan ana apa syirik wa ya syirik iku yaji ubali apa syirik ladul min nafsi maringane ngoyo awak dhewe aidon kalimale. Dan sudah maklum an-nabi taubati yufaruhu hukukullah ta'ala. Dengan taubat itu maka diampunilah apa yang menjadi hak-haknya Allah ta'ala. Maksudnya dengan kita bertaubat kepada Allah ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, itu maka dosa-dosa yang kita lakukan yang hubungannya terhadap Allah ta'ala itu diampuni. Jadi yang berhubungan dengan hak-haknya Allah Ta'ala. Jadi misalnya kalau umpamane oleh dia kurang agak sembrono oleh poso, sembrono oleh sholat, ya. Kadang sholat, kadang ora. Misalnya kapan dia taubat, ya disepuro ambek Gusti Allah dosa-dosa seperti itu tadi. Yen sino aras-aras poso, jarang-jarang poso, terus saiki getun, maka kemudian perilaku seperti itu dihentikan, taubat. Nah, itu nek kapan gelem taubat temenanan, ya disepuro ambek Gusti Allah. Nah, itu yang berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Wa dzulmil abdi binafsi dan penganiayaan seseorang terhadap dirinya sendiri dengan mengerjakan maksiat-maksiat. Jadi awal dewi itu kan apa? Jadi dosa-dosa yang berupa maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi taubat itu ya disepuro ambek Gusti Allah. Jadi dikatakan orang itu kalau mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat itu berarti menganiaya kepada dirinya sendiri, mendolimi kepada dirinya sendiri. Makanya seperti taubatnya Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana. Jadi ya Allah, saya mendolimi kepada diri saya sendiri, mendolimi dengan perbuatan maksiat. Jadi orang itu kayak kapan mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa itu berarti mendolimi kepada dirinya sendiri. Bukan siapa-siapa yang dia dolimi, bukan orang lain yang dia dolimi, tapi dirinya sendiri. Kenapa? Jadi kita itu kan dititipi sampai Gusti Allah, diwehi. Kalau misalnya kita contohkan anggota badan ini, misalnya mata, diwehi dititipi sampai Gusti Allah, dikon gawe apa alate gawe ibadah. Lah kok terus digawe maksiat. Itu berarti kan menganiaya. Jadi menganiaya itu dolim itu apa definisinya? Apa? What shay'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya apa? Peci songko ini kan tempatnya di atas kepala, tempatnya di kepala. Kok sampean taruh di kaki umpama, itu jenenge dolim. Sampai mendolimi pada songko, songkonya didolimi. Nah, ini kemudian kalau misalnya ini kita mendolimi kepada diri sendiri, contohnya tadi, jadi umpamanya awal dia dikasih mata, misalnya kayak apa? Kayak ibadah, digawe delok, gawe maca Quran, digawe delok apa ciptaane Gusti Allah, jene kemudian bisa mengagungkan kepada Allah, bisa mengagumi kepada penciptanya. Lalu kemudian digawe delok perkara-perkara sing haram yang dilarang oleh Allah untuk melihatnya. Jadi melihat saya ini macam-macam nek saya ini bukan hanya delok nek gone wong tok.
Saiki nek wong ngene kok gampang. Saiki nek nggone medsos iku, nek nggone medsos iku delok aman wis ketok-ketok judule itu apa? Judule itu apa? Membuli atau mengumpat kepada seseorang. Judulnya aja begitu misalnya. Kalau sampai jejak kemudian tertarik ingin mojo, ya apa sih oleh ngerasani, oleh ngata-ngatai orang dengan begitu. Nah ini jenenge mripate lapo mripat digawe maca tulisan tulisan apa? Itu nek ngrasane itu kan juga apa dosa kan ya, tulisan yang ngrasane. Nah saiki termasuk motone melok digawe maca. Nah itu penting kapan ono apa tulisan-tulisan yang tidak bagus, nah, tidak perlu diwoco. Nah, itu termasuk itu berarti itu apa menganiaya kepada diri sendiri. Matane dianiaya, didolimi, digawe maksiat. Pemane nek kapan digawe delok bokong menal-menol, pamane itu malah digawe maksiat. Maka itu perlu jadi dikatakan dzulmul ibad. Menganiaya kepada dirinya sendiri, menganiaya yang tingkatannya apa sebut yang bukan termasuk syirik, maksudnya tidak kapan apa syirik itu ya termasuk menganiaya kepada dirinya sendiri. Sebab apa innas syirka la dzulmun adzim, menyekutukan Allah itu adalah merupakan dolim yang paling besar. Maka itu kalau itu syirik itu tidak bisa diampuni, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak diampuni. Nah, dan sulit tobat. Tobatnya syirik apa? Ya masuk Islam, maca syahadat. Itu jenenge berhenti daripada kemusyrikannya. Asale kafir terus Islam, asale apa masih musyrik, masih apa agamanya, keyakinannya masih menyekutukan yo ngakoni Allah itu pangerane, tapi juga mengakoni ada Tuhan selain Allah, jenenge musyrik. Nah, tobatnya apa? Yo masuk Islam. Nah, kalau masuk Islam nanti jenenge tobat dari kemusyrikan. Nah, yang kita bicarakan tadi adalah tobat daripada dosa-dosa yang selain syirik. Maksudnya yang dibahas di dalam kitab ini tadi. Demikian, semoga bisa menambah wawasan kita, dan utamanya adalah terutama untuk bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya ngaji, maksudnya terutama saya itu untuk ngajikan kepada diri saya sendiri, untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri. Adapun kemudian bermanfaat bagi orang lain, itu kemudian menjadi ingat sehingga kemudian mau tobat kepada Allah Ta'ala, itu adalah merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.